Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Mazmur pasal 56 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Namun di kesempatan ini saya akan membacakan bagi kita dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Bapak Ibu bisa menyelesaikannya di rumah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian kebenaran firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau mengamalkannya di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah terbebas dari krisis. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 56, bahkan pasal sebelumnya pasal 55, kita melihat bagaimana kehidupan perjalanan Raja Daud. Dia mulai dari masa mudanya, dia sudah dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Dia dihimpit, dia ditekan oleh musuh-musuhnya. Dan dalam pasal yang ke-56 ini kita melihat bagaimana Raja Daud dikejar-kejar dan akhirnya ia harus melarikan dirinya ke tanah Filistin. Filistin juga adalah merupakan musuh bebuyutan Israel. Bahkan kita ingat bagaimana Raja Daud mengalahkan Goliat pada masa itu. Dan kita melihat bagaimana orang-orang Filistin berdiri, menangkap dia, menyandera dia. Di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam ini, Raja Daud seperti dihimpit. Bahkan firman Tuhan di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga kita baca di sana. Bagaimana orang-orang berikhtiar, berupaya, berusaha ingin untuk membinasakannya. Bahkan berupaya ingin untuk menjatuhi hukuman kepada Raja Daud. Bahkan musuh-musuhnya berusaha untuk menginjak-injak dia, memeranginya, bahkan mengimpit dia. Di tengah-tengah krisis yang Daud alami, secara manusia dia tidak sanggup, dia tidak mampu untuk menghadapi krisis yang ada. Tetapi dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana respon Daud ketika dia dihimpit dengan berbagai macam krisis. Bagaimana ketika dia diinjak-injak oleh musuh-musuhnya. Bagaimana ketika musuh-musuhnya berusaha untuk memeranginya. Raja Daud memiliki senjata yang ampuh. Dia sadar bahwa di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah orang-orang yang merendahkan, bahkan tidak menganggap dirinya, melecehkan dirinya, mempersekusi dirinya, dia sadar bahwa ada sumber solusi yang bisa menyelesaikan dan melepaskan serta membebaskannya dari krisis yang dia alami. Karena itu dia datang kepada Tuhan, dia berkata, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan mengimpit aku. Jadi terluput dari krisis. Raja Daud menyadari bahwa dia hanya akan terluput, dia hanya akan terbebas dari himpitan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan diri dan hidupnya, bahkan membinasakan diri dan hidupnya. Dia sadar bahwa satu-satunya sumber pertolongan hanya datang dari Tuhan. Karena itu langkah yang tepat juga bagi kita sebagai orang percaya hari ini. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam krisis yang kita alami, Tuhan mau agar kita juga bertindak sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita, di tengah-tengah ketidakpahaman kita terhadap situasi krisis yang kita alami, entah yang kita hadapi dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, studi kita, pelayanan kita, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan harapkan,
Bahkan Raja Daud memberikan teladan bagi kita agar kita bisa mengambil langkah ini, yaitu berseru kepada Tuhan. Jadi kunci agar kita terluput dan terbebas dari berbagai macam krisis yang hari ini kita alami dan kita hadapi adalah berseru kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia dihimpit dari timur, barat, utara, dan selatan oleh musuh-musuhnya. Dia tidak mengandalkan kepintarannya, dia tidak mengandalkan pasukannya, dia tidak mengandalkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, tetapi bagaimana dia datang menghampiri Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Ya Allah, sebab orang-orang menginjak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Jadi agar kita terluput dari berbagai macam krisis yang hari ini kita alami dan kita hadapi, berserulah kepada Tuhan. Jangan berseru kepada teman, jangan berseru kepada sahabat, jangan berseru kepada rekan-rekanmu. Sebab ketika engkau berseru kepada rekanmu, temanmu, sahabatmu, rekan-rekanmu, temanmu, sahabatmu terbatas dalam segala keadaan. Berseru kepada teman yang baik, dia bisa menopang, dia bisa menolong, dia bisa mensupport. Tetapi kecenderungan teman-teman kita justru malah merendahkan kita. Justru bahkan menjadikan bahan krisis yang kita alami menjadi buah bibir, bahkan menjadi gosip. Yang pada akhirnya justru bukan mengurangi berbagai macam krisis yang kita alami dan kita hadapi, tetapi menambah krisis baru yang tidak kita inginkan dan kita harapkan. Banyaknya orang hari ini menjadi kecewa ketika diperhadapkan dengan berbagai macam krisis. Dia datang dan dia sharing krisis-krisis yang dialami dan dihadapi kepada rekannya, sahabatnya, justru dia tidak mendapatkan solusi. Yang ada adalah kekecewaan, yang adalah kepahitan yang dia terima dan dialami. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kita terluput dan terbebas dari yang namanya krisis, hari ini Tuhan mau agar kita kembali tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan logika kita, tidak mengandalkan kemampuan kita, tidak mengandalkan kedudukan kita, tidak mengandalkan jabatan kita, tidak mengandalkan status kita. Tetapi Tuhan mau agar kita berseru kepada Tuhan. Karena itu saya mau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca di dalam Yesaya 33 ayat yang ketiga. Saya rindu untuk membacakannya bagi kita semua. Ya, saya ulangi sekali lagi, Yeremia pasal 33. Di sana firman Tuhan, bukan Yesaya Bapak Ibu, Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kita terbebas dari yang namanya krisis, Yeremia mengajak kita juga agar berserulah kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, objek yang tepat, pribadi yang tepat, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, maka firman Tuhan berkata, maka Ia akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi ini rahasia dari kebenaran firman Tuhan, agar kita terluput, agar kita terbebas dari yang namanya krisis. Krisis apapun yang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian alami, saya hendak tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, berserulah kepada Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dialah sumber jawaban, dialah sumber solusi atas setiap krisis yang hari ini engkau alami. Entah itu dalam rumah tanggamu, entah itu dalam keuanganmu, entah itu dalam kesehatanmu, entah itu dalam pelayananmu, entah itu di dalam studimu. Berserulah kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmengertianmu, di tengah-tengah keputusasaanmu, di tengah-tengah rasa galau yang engkau alami karena berbagai macam krisis yang tidak pernah kunjung mereda, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini buatlah keputusan, berserulah kepada Tuhan, sebab Dia mendengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan menjawab Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan memberitahukan kepada Bapak Ibu hal-hal yang besar yang tidak terpahami oleh akal pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian.
Langkah ini yang harus Bapak Ibu Saudara sekalian ambil. Saya tidak mengerti, saya tidak memahami krisis apa yang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian alami. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-11. Matius 11 ayat yang ke-28. Yesus sendiri berkata, "Marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus memberikan undangan yang spesial. Daud sadar sepenuhnya bahwa ada solusi. Krisis apapun yang terjadi dalam diri dan hidupnya dapat terselesaikan ketika dia berseru, menengadah kepada Tuhan dan berdoa meminta pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Yesus juga telah menawarkan diri, bahkan memberikan undangan spesial kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ada banyak krisis yang datang silih berganti dalam diri dan hidup kita. Dan terkadang kita sebagai manusia biasa putus asa, menjadi kecewa, menjadi galau, menjadi tidak bersemangat. Yesus mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah kepadanya, sebab di dalam Yesus segala krisis yang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian alami akan terselesaikan dengan baik. Tetapi yang kedua dari bagian kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang kita sudah baca dan kita renungkan bersama-sama, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Kita sudah berseru kepada Tuhan, tetapi langkah yang kedua yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan dari saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah kita harus mempercayai apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita panjatkan kepada Tuhan, apa yang kita doakan kepada Tuhan. Raja Daud di tengah-tengah krisis yang dialami, dia berseru kepada Tuhan. Tetapi juga dengan mata iman, dia percaya kepada janji Tuhan. Dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dia percaya kepada perlindungan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memproteksi diri dan hidupnya. Mempercayai pemeliharaan Tuhan. Itu sangat amat penting di dalam menyelesaikan berbagai macam krisis yang hari ini kita alami. Di dalam ayat yang keempat, kelima, dan seterusnya, firman Tuhan di sana berkata, Raja Daud berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia boleh merancangkan berbagai macam kejahatan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia boleh merancangkan berbagai macam malapetaka kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang hari ini penuh dengan persaingan, kompetisi demi kompetisi dalam segala lini. Pendidikan hari ini menuntut banyak orang untuk terus bersaing. Dan persaingan-persaingan yang terjadi di luar sana begitu ketat. Bukan saja di dalam dunia pendidikan, tetapi juga di dalam dunia bisnis. Bahkan juga terjadi di dalam dunia kerohanian, di dalam pelayanan. Terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat dan terkadang satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Ada kecemburuan, ada iri hati, dan lain sebagainya dari orang-orang yang melihat kesuksesan, yang melihat keberhasilan yang Tuhan buat, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan rumah tangga kita, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan tugas dan tanggung jawab yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Banyak orang yang tidak senang. Banyak orang yang tidak takut akan Tuhan, dipengaruhi oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan, sehingga dia dengan berbagai macam cara berupaya, berusaha ingin untuk menghancurkan semua hal yang kita bangun, semua hal yang hari ini Tuhan titipkan, Tuhan percayakan kepada kita dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang negatif. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita sedang ada di dalam medan peperangan. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa angkasa udara. Ketika kita membaca di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan seterusnya,
Di sana firman Tuhan berkata bahwa perjuangan kita adalah bukan melawan penguasa, perjuangan kita adalah melawan penguasa-penguasa teritorial. Penguasa angkasa udara yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata kita. Kapanpun kita bisa diserang, kapanpun kita bisa diperdayai oleh tipu dayanya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada janji Tuhan, ketika kita mempercayai janji pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan seterusnya. Firman Tuhan di sana berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan ini hanya akan terjadi ketika kita mempercayai janji firman-Nya. Kita terus merenungkan firman-Nya, kita terus melakukan firman-Nya, kita terus mengamalkan firman-Nya. Sesuatu yang kelihatan sulit, sesuatu yang kelihatan tidak mungkin, sesuatu yang kelihatan impossible, itu akan terjadi ketika kita mempercayai janji firman-Nya. Maka semua krisis yang kita alami, yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, itu akan terurai dengan baik sehingga kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kelepasan, kita mendapatkan yang namanya kelegaan. Tetapi juga yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan, agar kita benar-benar terluput dan terbebas dari yang namanya krisis. Dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, yang Tuhan rindukan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Raja Daud mengucap syukur atas segala hal, atas segala peristiwa, atas berbagai macam himpitan, atas berbagai macam tekanan, atas berbagai macam fitnahan, atas berbagai macam serangan yang dilontarkan oleh musuh-musuhnya. Dia sadar sepenuhnya, dia berkata bahwa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ruwetnya kehidupan dan terus bertambahnya krisis demi krisis dalam seluruh lini kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin dia sudah berdoa dan berseru kepada Tuhan, walaupun dia juga percaya kepada janji-janji Tuhan, tetapi krisis demi krisis terus terjadi dalam seluruh totalitas kehidupannya karena tidak hadirnya ucapan syukur. Pentingnya hadir ucapan syukur di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Situasi krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus akui sebagai manusia biasa, kita tidak mampu menyelami dalamnya pikiran Tuhan. Kita tidak mampu menyelami cara berpikir Tuhan di balik setiap masalah, di balik setiap persoalan. Tapi firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, di sana firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika engkau dicoba, engkau akan memberikan jalan keluar. Ini hanya akan terrealisasi dengan baik ketika ada ungkapan syukur. Kita mengucap syukur di dalam segala hal. Seringkali krisis terjadi dalam hidup kita, pencobaan, tantangan, rintangan terjadi dalam hidup kita, membuat kita lupa untuk mengucap syukur. Kita bahkan berusaha untuk mengendalikan situasi dengan cara kita, logika berpikir kita, sehingga sadar tidak sadar menambah berbagai macam krisis yang tidak kita inginkan dan kita harapkan di dalam seluruh lini kehidupan kita. Raja Daud menyadari bahwa satu-satunya agar meminimalisir berbagai macam krisis, dia mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan krisis kehidupan terjadi dalam kehidupannya. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun rindu dan ingin untuk terluput dari yang namanya krisis. Hadirkanlah ucapan syukur. Mengucap syukur ketika situasi, ketika keadaan, ketika situasi tidak sesuai yang Bapak Ibu Saudara sekalian harapkan. Maka itu akan memberikan kesempatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, saya mau bacakan bagi kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kita terluput dari berbagai macam krisis. Apapun krisis yang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian alami, saya ingin tekankan kepada kita, kalau Tuhan mampu meluputkan Daud dari musuh-musuhnya, kalau Tuhan mampu melepaskan Daud dari berbagai macam krisis yang dia alami, saya percaya bahwa Tuhan yang sama mampu meluputkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dari berbagai macam krisis yang hari ini kita alami. Tapi agar kita bisa melihat krisis demi krisis itu, lalu dari dalam kehidupan kita, maka ada 3 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Bawa setiap krisismu kepadanya. Sebab Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yeremia 33 ayat 3 tadi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak engkau ketahui. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu, agar kita terbebas dari yang namanya krisis, kita harus mempercayai bahwa Allah sanggup menjagai, melindungi, dan memproteksi seluruh totalitas kehidupan kita. Kita harus mempercayai janji firman-Nya, janjinya ya dan amin. Dia mampu menolong kita. Kalau dulu Dia mampu menolong kita, melepaskan kita dari berbagai macam krisis, Allah yang sama yang hari ini kita percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, sanggup melepaskan kita. Ingat bahwa kita sedang berjuang. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa teritorial angkasa udara, yaitu kuasa iblis, kuasa kegelapan. Karena itu firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah ketika engkau diperhadapkan dengan krisis, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas masalah ini. Terima kasih atas persoalan ini. Saya tahu bahwa ada maksud dan rencana besar Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan melalui krisis demi krisis yang hari ini saya alami. Sehingga kita betul-betul mengalami yang namanya sukacita. Kita terus mengalami yang namanya damai sejahtera, dan terus memuji dan memuliakan firman, memuliakan Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 16 sampai ayat 18, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur di dalam segala hal. Biarlah melalui kebenaran ini kita semua diberkati dan kita terluput dari berbagai macam krisis yang hari ini kita alami dan kita hadapi. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.